Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Matematika Fisika. Kita lanjutkan kuliah bilangan kompleks kita. Memang kuliah bilangan kompleks ini sangat panjang. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri, yaitu trigonometri yang melibatkan bilangan kompleks. Apa itu? Oke, langsung saja. Maksudnya fungsi trigonometri itu sinus, cos, dan kawan-kawannya gitu. Nah, langsung saya tuliskan dulu ya, trigonometri. Oke, kita berangkat dari transformasi bilangan kompleks dari koordinat polar ke kartesian. Dimana kalau kita tuliskan dalam bentuk polar, bilangan kompleks itu bisa dituliskan dalam RE pangkat I theta. Lalu dalam koordinat kartesian, nah ini kita ngulangi lagi ya, kita tuliskan dalam bentuk X plus Y. Dan transformasinya, nah, X itu adalah R cos theta, dan Y itu adalah I sin theta. Jadi ada R-nya ya, atau R kali cos theta plus I sin theta. Akhirnya saya bisa menuliskan bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Cukup jelas ya? Dan kalau kalian sudah membaca beberapa contoh bilangan kompleks yang di atas terkait dengan transformasinya, nah, kalian akan melihat nanti bahwa E pangkat min I theta itu sama dengan cos theta min I sin theta. Oke, kalau tidak memahami, kalian bisa cek contoh soal yang ada di sesi sebelumnya, di buku saya atau buku BOAS. Atau kalau tidak mau melihat, ya kalian terima saja bahwa nilainya adalah ini. Begitu. Nah, dari dua persamaan ini, kita bisa menjumlahkan dua persamaan ini. Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, tentu yang akan kita peroleh adalah E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta sama dengan 2 cos theta. Atau saya bisa menuliskan di sini bahwa cos theta itu sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta dibagi 2. Nah, jadi ternyata maksudnya di sini fungsi cos itu bisa dirumuskan dalam bentuk E pangkat I theta, atau bisa dirumuskan dalam bentuk bilangan kompleks, kira-kira semacam itu. Dan kalau kita menguraikannya lagi dengan cara yang sama, tapi dua persamaan ini tidak dijumlahkan tapi dikurangi, kita akan memperoleh, langsung saja ya, saya tulis hasilnya, bahwa nantinya akan diperoleh bahwa sin theta itu sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat min I theta per 2I. Nah, ini adalah dua rumusan penting trigonometri yang terkait dengan bilangan kompleks. Nah, dua rumusan ini akan sering muncul nanti pada kasus-kasus fisika yang akan kita hadapi pada semester-semester mendatang begitu. Nah, dari dua hubungan ini sebenarnya apa sih yang bisa kita peroleh? Jadi saya contohkan, misalkan kita tahu bahwa turunan suatu sinus, katakanlah sinus bilangan kompleks, saya tuliskan ya, ddz dari sin z, ini tentu hasilnya adalah cos z. Nah, tentu kalian tahu semua ya. Bagaimana pembuktiannya?
Kalau kalian diminta membuktikan ini bagaimana? Nah, kita bisa membuktikan bahwa memang turunannya sin Z itu adalah cos Z dengan dua rumusan ini. Nah, rumus ini yang sudah kita peroleh. Jadi kita bisa juga menguraikan. Tentu kalau sin Z itu bisa dituliskan sebagai E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ dibagi 2I. Nah, ini kalau saya turunkan, tentu hasilnya turunannya E pangkat E D dx dari E pangkat AZ AX begitu. Ini adalah A kali E pangkat X. Ini harus kalian ketahui ya. Oke, harus kalian ingat-ingat. Sehingga kalau turunannya E pangkat IZ, kita turunkan ke Z, hasilnya adalah ini 1/2 I nya saya tulis di luar dulu ya. Nah, sekarang saya turunkan E pangkat IZ, turunannya hasilnya adalah I kali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ, maka turunannya adalah min I kali E pangkat. Nah, jadi karena ada min lagi saya tulis di plus E pangkat min IZ. Jadi pangkatnya tetap ya. Tentu I-nya bisa saya tarik keluar begitu. Sehingga hasilnya adalah saya tarik keluar lalu saya corek begitu ya dengan I yang di bawah. Corek. Sehingga hasilnya adalah E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dibagi 2. Nah, nilai ini adalah cos Z. Cukup jelas ya? Jadi dengan fungsi trigonometri ini kita bisa membuktikan bahwa turunannya sinus adalah cos begitu. Dan kita akan menemukan banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dibuktikan semacam ini, fungsi trigonometri ya. Banyak sekali contoh-contohnya dan nanti kalian akan saya beri tugas untuk membuktikan suatu fungsi trigonometri itu diturunkan hasilnya semacam itu, hasilnya seperti yang diharapkan, dan cara-cara penguraiannya harus dengan menggunakan rumusan ini begitu. Oke, sementara itu dulu saya akhiri. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.